terpercaya. Cuaca buruk hambat pencarian Ibtu Tommy Marbun. BPBD himbau waspada banjir tanah longsor. Keindahan wisata alam Kali Biru. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong sepekan hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya, Ece Dias, inilah Kompas Sorong sepekan selengkapnya. Saudara, hari kedua pencarian Ibtu Tommy Samuel Marbun, mantan Kasat Reskrim Kabupaten Teluk Bintuni, yang hilang pada Desember 2024 terhambat akibat cuaca buruk, berupa hujan deras dan angin kencang. Tim SAR gabungan dibagi menjadi 2 regu dengan menggunakan 5 unit longboat, menyisir sepanjang Kali Rawara yang menjadi lokasi hilangnya Ibtu Tommy Marbun. Selama proses pencarian, tim mengalami sedikit hambatan karena cuaca yang begitu ekstrim terjadi sejak pagi hingga sore hari. Meski demikian, proses pencarian terus dilakukan. Proses pencarian dilakukan secara menyeluruh. Bahkan tim juga melakukan pemeriksaan pada material kayu yang hanyut terbawa arus. Hingga proses pencarian hari kedua selesai, tim SAR gabungan belum menemukan titik terang keberadaan Ibtu Tommy Marbun. Tim yang terbagi menjadi 2 regu, menyisir dari sisi kiri dan sisi kanan Sungai Rawara. Tim ini dipimpin oleh Padal Zona Hijau 3, yaitu Ibtu Stanley Marani, menggunakan 5 longboat. Pencarian dilakukan dengan metode detail, termasuk pemeriksaan pada tumpukan-tumpukan kayu di sepanjang sungai tersebut. Warga yang berdomisili di sekitar lokasi pencarian diminta untuk bersinergi memberikan informasi kepada tim SAR gabungan terkait pencarian Ibtu Tommy Marbun. Tim Liputan Kompas TV, Manokwari, Papua Barat. Pedagang mama Papua di sejumlah pasar yang ada di kota hingga Kabupaten Sorong, aksi demo di kantor Gubernur Papua Barat Daya. Mereka menuntut agar pemerintah menyiapkan fasilitas jualan yang layak. Ini kedua kalinya pedagang mama Papua yang berjualan di pasar kota dan Kabupaten Sorong gelar aksi demo. Dikarenakan hingga saat ini mereka belum mendapatkan tempat jualan yang layak. Hampir sebagian besar pedagang mama Papua berjualan di pinggiran jalan karena ada sejumlah pasar yang disediakan tidak sesuai peruntukan. Salah satunya di pasar mama Papua di kawasan distrik Sorong Barat yang tidak difungsikan khusus untuk pedagang mama Papua. Selain itu, daerah yang rawan membuat kawasan tersebut sepi pengunjung. Jadi kami mau supaya kami juga sejahtera. Maksudnya seperti tempat jualan, pasar, harus bangun pasar yang layak untuk kami bisa duduk untuk jualan. Apa begitu. Makanya hari ini harus kita sampaikan kepada Bapak Gubernur. Karena provinsi pertama, terus gubernur pertama, harus dia terima aspirasi kami mama-mama Papua, pedagang seluruh kota Sorong. Setelah menyampaikan aspirasi, Gubernur Papua Barat Daya minta pertemuan bersama sejumlah perwakilan pedagang mama Papua pada 2 pekan mendatang untuk membahas sejumlah persoalan di pasar. Perwakilan ketemu. Nanti dari situ kesepakatan kita mungkin kita harus butuh 2 minggu lagi atau 1 bulan lagi untuk melakukan verifikasi faktual lagi.
Setelah itu baru kita akan pertemuan berikut. Karena bangun pasar ini tidak bisa berbalik ke lapak tadi. Kita masih butuh waktu. Kita perlu banyak hal yang harus kita lakukan dulu. Pedagang berharap mereka bisa mendapatkan tempat berjualan yang layak agar bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Gereja Katedral Kristus Raja Sorong gelar Misa Arwah Paus Fransiskus. Misa Arwah merupakan bentuk penghormatan terhadap Bapa Suci Paus Fransiskus yang dirasa sangat dekat dengan masyarakat di ujung timur Papua. Kepergian Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, turut dirasakan juga di Sorong, Papua Barat Daya. Umat dari tim pastoral wilayah Sorong menggelar Misa Arwah untuk Bapa Suci Paus Fransiskus. Misa Arwah digelar hanya satu kali pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, dan nantinya akan dilanjutkan juga dengan Misa Pemakaman Paus Fransiskus pada hari Sabtu 26 April. Di mata orang asli Papua, selain kesederhanaan dan kerendahan hati Paus Fransiskus, pada masa jabatannya, Paus Fransiskus memberi kesempatan untuk imam asli Papua menjadi uskup, yang saat ini berada di Keuskupan Jayapura dan Keuskupan Timika. Sehingga dalam misa kali ini, Gereja Katedral memasang foto Paus Fransiskus dengan mahkota cendrawasih yang merupakan simbol dan ciri khas dari tanah Papua. Terbatasi oleh dirinya sendiri dalam slogan kata-kata, tapi betul-betul dibuat satu tindakan nyata dalam kehidupan. Belas kasih itu harus menembus batas semua tempat. Kalau khusus kami orang asli Papua merasa sampai di tanah Papua bagian timur menggunakan mahkota cendrawasih itu satu simbol yang luar biasa. Tidak pernah dipakai oleh para paus yang lain, tapi dipakai oleh Paus Fransiskus. Ini juga sebagai jabatan hierarkis Gereja Katolik, di tangan dia kami Imam Asli Papua diberi kesempatan menjadi uskup. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. BPBD himbau waspada banjir tanah longsor. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong. Saudara, meskipun tidak memasuki musim penghujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sorong himbau kepada warga yang tinggal di daerah dataran rendah dan dataran tinggi untuk mengantisipasi bencana banjir dan tanah longsor. Berdasarkan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang disampaikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, saat ini Kota Sorong masuk musim kemarau. Meski demikian, hujan intensitas ringan masih akan terus terjadi. Untuk mengantisipasi terjadinya bencana banjir dan tanah longsor, Badan Penanggulangan Bencana Daerah imbau masyarakat untuk selalu waspada, karena bisa saja terjadi banjir dan tanah longsor pada sejumlah daerah. Imbauan ini disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mengingat akibat hujan dengan intensitas sedang yang terjadi pada Kamis malam hingga Jumat pagi, menyebabkan genangan di sejumlah titik dan bencana longsor di 2 lokasi. Belum masuk musim penghujan sini, tetapi karena melihat situasi alam hampir setiap sore terjadi hujan, kita menghimbau masyarakat untuk bisa waspada terhadap bencana banjir, tapi juga tanah longsor, karena ini biasanya satu paket. Kalau masyarakat yang berada di daerah aliran sungai, kemudian yang rumahnya di daerah tebing atau lereng, itu waspada longsor. Sedangkan masyarakat yang pemukimannya daerah cekungan dekat dengan daerah aliran sungai juga, itu juga waspada banjir. Jadi
Kalau bisa, kalau sudah melihat situasi hujan terus-menerus dengan durasi sampai di atas 3-4 jam, mungkin ada baiknya menghindar ke tempat yang lebih aman ke keluarga. Hingga saat ini 2 wilayah yakni Kelurahan Kladufu dan Klasabi yang merupakan daerah rawan banjir sudah mulai berkurang dampak banjir karena adanya pembangunan drainase dan kesadaran warga membuang sampah dengan benar. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sorong melakukan simulasi antisipasi jika terjadi bencana gempa bumi di sekolah Yayasan Usdatara. Simulasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang cara melakukan evakuasi jika terjadi bencana. Simulasi bencana gempa bumi dimulai dari sosialisasi atau pendidikan tentang kebencanaan. Selanjutnya adegan evakuasi saat terjadi gempa bumi yang dimulai dari berlindung di bawah meja, kemudian evakuasi keluar kelas dan pengecekan korban saat berada di tempat pengungsian. Kegiatan yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sorong pada Sekolah Yayasan Usdatara sekaligus merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kesiapsiagaan, di mana simulasi ini digelar pada sekolah mengingat aktivitas anak-anak di sekolah bisa menghabiskan waktu lebih lama, sehingga para siswa perlu belajar cara mengevakuasi diri secara mandiri. Tadi kita sudah mulai dengan sosialisasi. Kebetulan potensi bencana yang kita angkat adalah gempa bumi. Sehingga kita tadi sudah sosialisasi tentang gempa bumi kepada guru, juga kepada murid-muridnya. Kemudian selesai sosialisasi kita lanjutkan dengan simulasi. Jadi kita latihan bersama mereka cara mengevakuasi diri, cara melindungi diri, cara mengevakuasi diri ke tempat yang aman. Diharapkan adanya peningkatan pemahaman terkait bencana gempa bumi yang tidak dapat diprediksi kapan terjadi, sehingga siswa perlu dibekali tentang bencana gempa bumi agar dapat mengevakuasi diri sendiri. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Keindahan wisata alam Kali Biru. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Jedias di Kompas Sorong Sepekan. Saudara, Raja Ampat sangat terkenal dengan pariwisatanya. Selain alam bawah laut yang begitu indah, terdapat pula tempat wisata Kali Biru yang keindahannya tidak kalah menarik dengan beberapa spot wisata lain. Kali Biru berada di Teluk Warsambin. Untuk sampai ke tempat ini, para pengunjung harus melewati perjalanan darat dari Kota Waisai Raja Ampat, kurang lebih 45 menit ke dermaga Teluk Warsambin. Setelah sampai dengan menggunakan perahu, pengunjung akan diantarkan menyeberang ke tempat wisata Kali Biru. Kemudian berjalan kaki melewati muara kurang lebih 400 meter, barulah sampai ke lokasi wisata Kali Biru. Meskipun perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, tidak akan mengecewakan para wisatawan. Karena setelah tiba di lokasi wisata Kali Biru, para pengunjung akan disuguhkan dengan keindahan sungai yang airnya berwarna biru. Dan warnanya akan lebih terlihat saat pantulan cahaya matahari di tengah hutan dengan pepohonan besar. Dengan kesejukan alam wisata Kali Biru, setiap pengunjung yang datang akan cepat-cepat ingin merasakan sejuknya air yang suhunya bisa mencapai 10 hingga 20 derajat Celcius. Karena
Untuk destinasi di Raja Ampat sendiri, Kali Biru itu adalah salah satu tempat yang mudah dijangkau dan tidak terlalu jauh seperti Wayak dan lainnya. Dan juga di sini juga airnya tuh sangat biru, segar, dan betul-betul alami. So chill. Saat ini, objek wisata Kali Biru sudah ramai dikunjungi wisatawan lokal. Selain mudah dijangkau, pengunjung tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk sampai di tempat wisata Kali Biru. Karena untuk penyeberangan dengan perahu, pengunjung akan dikenakan biaya Rp50.000 per orang. Dari sini ke sana 15 menit, ke dalam juga 15 menit sampai di Kali Biru. Kalau body 500, satu orang 50, Buat satu kepala. muat berapa penumpang biasanya? 6 orang ya? ya. Warna asli air biru dari objek wisata yang satu ini sangat menarik perhatian wisatawan untuk segera berkunjung dan menikmati panorama keindahan alam Raja Ampat. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong Sepekan episode hari ini. Saya Ece Dias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV independen terpercaya.